Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas mengenai manajemen suplai farmasi terkait dengan perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan sediaan obat. Metode perencanaan dan analisis evaluasi. Pertama, metode yang biasa digunakan yaitu metode konsumsi. Digunakan untuk obat atau alat kesehatan yang mempunyai data konsumsi yang mantap, yang tidak bisa dihitung dengan kasus per kasus penyakit. Rumus yang biasa digunakan yaitu sebagai berikut. CT sama dengan CA dikali T ditambah safety stock dikurangi sisa stok, di mana CA ini merupakan kebutuhan rata-rata waktu, sedangkan CT merupakan kebutuhan per periode waktu, dan T adalah lama kebutuhan. Selanjutnya, ada keuntungan dan kekurangan dari metode konsumsi. Keuntungannya yaitu data konsumsi akurat, tidak membutuhkan data epidemiologi, dan jika data konsumsi dicatat dengan baik, pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Sedangkan untuk kekurangannya, data konsumsi ini, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan akan sulit untuk didapatkan. Tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi. Tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebihan, atau adanya kehilangan. Berikut merupakan contoh soal dari metode konsumsi. Setiap bulan, Apotek X membutuhkan obat amoksisilin sebanyak 3.000 obat dengan pembelian setiap 10 hari. Waktu tunggu pembelian obat tersebut adalah 1 hari. Sedangkan sisa stok di apotek hanya terdapat 300 obat. Harga amoksisilin adalah 10.000 per satuannya. Berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat tersebut? Persoalan ini diaplikasikan terhadap rumus yang tadi sudah dijelaskan, sehingga didapat nilai CT yaitu sebanyak 8 juta rupiah. Metode kedua yang biasa digunakan yaitu metode morbiditas, yaitu perencanaan kebutuhan obat berdasarkan kebutuhan obat untuk penyakit tertentu, terutama penyakit yang membutuhkan obat mahal. Berikut ini rumus yang digunakan untuk metode morbiditas. CT sama dengan CE dikali T ditambah safety stock dikurangi sisa stok. CE ini merupakan perhitungan standar pengobatan, dan CT merupakan kebutuhan per periode waktu, dan T merupakan lama kebutuhan. Keuntungan dari metode ini yaitu perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran. Standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat. Namun, kekurangan dari metode ini adalah membutuhkan waktu dan tenaga yang terampil. Kemudian dibutuhkan data penyakit. Namun, data ini sulit untuk diperoleh. Perlu pencatatan dan pelaporan yang baik. Berikut adalah contoh soal metode morbiditas. Puskesmas X menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang pasien dalam sebulan, di mana obat yang biasa digunakan yaitu antibisa ular, asam tranexamat, ketorolac injeksi, cefotaxime injeksi, yang masing-masing digunakan dengan ketentuan tersebut. Obat tersebut hanya tersisa 3, sedangkan pembeliannya setiap 1 bulan sekali dan waktu tunggu 15 hari. Harga obat standar tersebut adalah 500.000. Hitunglah berapa obat yang harus dibeli dan berapa anggaran. Tadi diperlukan antibisa ular untuk 1 pasien yaitu 2 botol dikali 3 hari. Karena kita mendapat 5 pasien, jadi dikali 5, sehingga dibutuhkan antibisa ular sebanyak 30 obat. Untuk asam tranexamat dibutuhkan 3
sebanyak 3 hari, dan untuk 5 pasien menjadi 45 obat. Kemudian ada ketorolac injeksi 3%, dibutuhkan 2 ampul selama 3 hari, kemudian dikalikan dengan jumlah pasien, didapat kebutuhan ketorolac injeksi sebanyak 30 obat. Kemudian untuk cefotaxime injeksi digunakan 2 kali selama 3 hari untuk 5 pasien yaitu 30 obat. Kemudian diaplikasikan terhadap rumus yang tadi sudah dijelaskan dan didapat anggaran yang dibutuhkan untuk pasien bisa ular adalah 21 juta. Selanjutnya, metode yang biasa digunakan adalah metode kombinasi. Obat atau alat kesehatan yang terkadang fluktuatif dapat menggunakan metode konsumsi dengan koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola persepan, dan perubahan kebijakan pelayanan kesehatan. Rumus yang digunakan adalah CT sama dengan CA dikali CE dikali T ditambah safety stock dikurangi sisa stok, di mana rumus ini merupakan perpaduan dari rumus metode konsumsi dan rumus metode morbiditas. Keuntungan dari metode kombinasi ini yaitu perkiraan mendekati kebenaran karena menggunakan analisa dari tahun ke tahun, kemudian cocok untuk obat atau alat kesehatan yang terkadang fluktuatif. Kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan standar pengobatan dan data konsumsi pasien, kemudian memerlukan tenaga yang terampil. Contoh soal metode kombinasi sebagai berikut. Rumah sakit X menerima pasien DBD setiap tahunnya sebanyak 200 orang. DBD ditangani dengan pemberian infus RL 500 cc sebanyak 20 tetes per menit selama 3 hari. Konsumsi RL ini setiap bulan adalah 5.400 infus dengan lead time selama 10 hari dan sisa stok RS adalah 2.000 infus. Hitunglah jumlah RL yang harus disediakan RS tersebut dan anggarannya jika satu infus harganya adalah 15.000. Dari persoalan tersebut dapat diaplikasikan terhadap rumus metode kombinasi, sehingga didapat anggaran untuk kasus ini adalah sebanyak 114 juta rupiah. Selanjutnya ada metode ABC, yaitu metode yang membantu pengkategorian perbekalan kefarmasian berdasarkan jumlah nilai rupiah yang diinvestasikan menjadi kelas A, B, dan C. Kelas A yaitu obat dengan jumlah biaya 70-80% untuk pengadaannya dengan jumlah stoknya hanya 15%. Kemudian untuk kelas B yaitu golongan obat dengan jumlah biaya 15-25% untuk pengadaannya dengan jumlah stoknya hanya 30%. Dan untuk kelas C yaitu obat dengan jumlah biaya 5-15% untuk pengadaannya dengan jumlah stok hanya 55%. Keuntungan dari metode ini adalah dapat teridentifikasi jenis-jenis obat yang membutuhkan biaya terbanyak, dapat menentukan prioritas untuk pengadaan obat agar sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu memakan waktu yang lama dan mahal karena proses pengumpulan data dan entry membutuhkan sumber daya yang cukup dan tidak menentukan golongan obat yang diprioritaskan. Selanjutnya ada metode analisis SPEN. Metode ini merupakan analisis yang digunakan untuk menetapkan prioritas pembelian obat serta menentukan tingkat stok yang aman dan harga penjualan obat. Untuk kelas obat V atau vital, obat yang wajib ada dan sangat penting untuk menyelamatkan nyawa pasien. Contohnya epinefrin, NaCl 3%, dan dopamin.
Kemudian untuk golongan obat esensial yaitu obat-obat yang berfungsi untuk menyembuhkan penyebab penyakit pada pasien dan masih bisa ditunda pemberiannya bila tidak tersedia. Contohnya ada antibiotik, NSAID, dan obat gastro. Terakhir untuk obat non-esensial, obat yang bersifat menunjang dan tidak begitu diprioritaskan, contohnya vitamin dan suplemen. Keuntungan dan kekurangannya yaitu dapat menggolongkan obat sesuai dengan kebutuhan terapi. Kriteria PEN merujuk pada formularium rumah sakit, dapat menentukan prioritas untuk pengadaan obat agar sesuai dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan terapi rumah sakit. Kekurangannya tidak mempertimbangkan dari segi biaya atau pemasukan untuk layanan kesehatan itu. Berikut adalah contoh perhitungan metode ABC dan PEN. Jadi di sini terdapat obat paracetamol tablet, metampiron tablet, amoxicillin sirup, ibuprofen tablet, kloroquine tablet, garam oralit, dan kapas pembalut. Jadi kebutuhan dari masing-masing obat ini pertamanya dihitung harga dan jumlahnya, kemudian dihitung jumlah harga dari masing-masing obat ini berapa. Lalu nanti setelah diketahui jumlah harganya, obat diurutkan berdasarkan jumlah harga terbesar sampai terkecil. Kemudian dihitung jumlah harga kumulatifnya dan persen kumulatif, sehingga nanti akan dapat digolongkan obat dengan kelas A, B, atau C, dan seberapa vital, esensial, dan non-esensial obat tersebut, sehingga dapat dikategorikan mana obat yang harus terpenuhi lebih dulu. Selanjutnya untuk pengadaan dan penyimpanan sediaan farmasi. Untuk pengadaan, definisi dari pengadaan sendiri adalah proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit ataupun unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Pengadaan di apotek yaitu pengobatan, obat-obatan, dan pembekalan farmasi lainnya dilakukan oleh karyawan di bidang perencanaan dan pengadaan. Hal ini dilakukan oleh asisten apoteker yang bertanggung jawab kepada apoteker pengolah apotek. Tujuannya yaitu untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui untuk mendapatkan pembeli. Perbekalan farmasi dengan harga yang layak, mutu yang baik, dan pengiriman barang yang terjamin. Pengadaan obat harus dilakukan untuk menjamin mutu dari obat. Kemudian, pengadaan obat dilakukan harus dengan efisien dan efektif. Harus menerapkan konsepsi obat esensial generik dan pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau PBF. Proses pembelian bisa melalui pelelangan, pemilihan, dan pengadaan langsung. Untuk pelelangan sendiri digunakan untuk barang slow moving, kemudian untuk pengadaan langsung untuk barang fast moving. Proses pengadaan bisa dilakukan dengan cara pengadaan, pembelian, produksi sendiri, sumbangan, grant, atau hibah. Bisa dari konsinyasi juga. Perhitungan pengadaan harus disesuaikan dengan rencana, kemudian disesuaikan dengan evaluasi kebutuhan real saat ini, dan dengan memperhatikan persediaan dan kapasitas gudang. Selanjutnya ada penerimaan. Harus diperiksa kesesuaian barang dengan surat pemesanan, kemudian diperiksa kondisi fisik dan kesesuaian waktu penyerahan barang. Untuk penyimpanan, definisi penyimpanan. Penyimpanan merupakan aktivitas penyimpanan dan memelihara agar persediaan farmasi yang diterima aman, terhindar dari rusaknya mutu obat dan pencurian atau kebakaran.
Sistem penyimpanan ada spot location system, sequence location system, size location system, raw material store, popularity location system, dan ruangan khusus. Tujuannya yaitu mengantisipasi fluktuasi kebutuhan, antisipasi fluktuasi harga, menghindari out of stock, kemudian menjaga kualitas persediaan, dan menjamin kelancaran pendistribusian. Sediaan farmasi yang harus disimpan terpisah, yaitu bahan yang mudah terbakar, harus disimpan dalam ruangan tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya. Kemudian gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis bebas dari sumber api, ventilisasi harus baik. Kemudian penyimpanan tabung gas medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Kemudian obat sitostika disimpan terpisah atau jika tidak memungkinkan disimpan dalam ruangan yang sama dan diberi penanda stiker sel membelah berwarna ungu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan yaitu penyimpanan pada suhu kamar, kemudian penyimpanan pada suhu sejuk 1, yaitu pada suhu 15-20 derajat Celcius, disimpan dalam ruangan ber-AC. Kemudian untuk penyimpanan sejuk 2, yaitu pada suhu 8-15 derajat Celcius, disimpan dalam cool box. Kemudian penyimpanan dingin disimpan dalam lemari pendingin pada suhu 2-8 derajat Celcius. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.